Tapi ternyata dalam perjalanan itu pembeliannya tidak sesuai dengan perjanjian. Banyak masyarakat yang istilahnya kalau bahasa Jawa ya gelo, ya rugi. Akhirnya ditebang, hanya dibeli Rp1.000. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Selamat siang, perkenalkan nama saya Senen sebagai Kepala Desa Ngangrat. Kalau khusus tentang air tetap Mas ya, selama ini kaitannya dengan pembuatan embung itu hanya fungsinya untuk pertama ya menangkap air hujan, ditampung di situ selama musim penghujan. Nah, ketika musim kemarau itu mereka dibuka untuk mengairi atau irigasi tanaman buah, pengertian seperti itu. Sehingga untuk kegiatan yang lain ini belum bisa diberikan ataupun bisa menerima manfaat dari embung itu. Sehingga kami tetap berusaha bagaimana pertama kaitannya dengan kalau upaya-upaya tentang pengadaan air ya. Sarana baik itu sarana air bersih ataupun sarana untuk perkebunan ataupun pertanian dan lain sebagainya, ini memang perlu suplai ataupun perlu diperhatikan. Baik, nah, upaya-upaya yang sekarang ini dilakukan karena memang kalau sumber dari sejak terjadinya gempa bumi 2006 itu memang beralih, bahkan pengertiannya juga di mana sumbernya itu nggak tahu kan pengertiannya. Akhirnya ya kadang-kadang warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat ini coba-coba mengundang secara swadaya masyarakat ataupun juga mengajukan proposal ke salah satu lembaga itu untuk mengebor air tanah, pengertiannya seperti itu. Itu akhirnya kalau yang sudah istilahnya memang sudah jadi mendapatkan air, akhirnya dikelola oleh kelompok, pengertian seperti itu, tidak istilahnya secara perorangan, dikelola oleh kelompok, entah itu khususnya untuk penghidupan sehari-hari dalam arti ya air minum, mandi dan lain sebagainya. Itu akhirnya ya dibuat kelompok-kelompok spam desa, ya, spam desa. Akhirnya memang pada saat ini kaitannya spam desa juga belum bisa dikelola oleh BUMDes, karena yang otomatis yang mengusulkan memang selama ini masih kelompok masyarakat, pengertian seperti itu. Sehingga ya masukkan ke situ, cuma pengertiannya memang harapan ke depan memang bagaimana BUMDes itu nanti bisa berkontribusi tentang permodalan atau keberlanjutan pengelolaan air bersih dan sebagainya. Terus nanti dari kelompok masyarakat pengelola air bersih itu juga memberikan kontribusi ke desa melalui BUMDes itu ke depan seperti apa. Berarti saling berhubungan. Iya, saling berhubungan. Ini yang memang diupayakan. Pengertian seperti itu. Ya, kalau terkait dengan coklat, ini sebenarnya kan ini program dari pertama ini tahun 86-an itu ada Banpres, bantuan presiden. Dikala itu masih presidennya Soeharto kalau tidak salah. Masyarakat sebagai lab pengertiannya untuk uji coba menanam, diberikan biji untuk membuat benih sendiri, ditanam, nantinya pengertian ditaruh polybag. Akhirnya setelah musim tanamnya usia mungkin ya berapa bulan, ini masyarakat menanam uji coba. Terus di tahun 92 ini didampingi oleh PT Pagilaran yang keberadaannya di Semarang tapi ada perwakilan Jogja. Ini mengadakan pembibitan di wilayah Desa Ngelanggeran ini, salah satunya di Dusun Karangsari. Nah, ini dibagikan kepada seluruh warga masyarakat yang berkenan menanam, pengertian seperti itu. Akhirnya berlomba-lomba masyarakat menanam, pengertian seperti itu. Namun perjalanan waktu ada kerjasama dengan PT Pagilaran itu, setelah pasca panen pengertiannya itu akan dibeli oleh pihak PT Pagilaran dengan nilai harga yang sekian pengertiannya. Tapi ternyata dalam perjalanan itu pembeliannya tidak sesuai dengan perjanjian. Akhirnya pengertiannya banyak hasil dari coklat itu nggak bisa dijual ke PT Pagilaran
akhirnya pengertiannya banyak masyarakat yang istilahnya ya kalau bahasa Jawa ya gelo, istilahnya ya rugi, akhirnya ditebang. Baru kemudian ada ya contohnya seperti pada waktu tahun berapa itu cengkeh juga seperti itu, sampai pengertian per kilo hanya dibeli Rp1.000 dan lain sebagainya, akhirnya juga banyak yang ditebangi oleh masyarakat akhirnya. Tapi ada beberapa masyarakat ataupun kelompok itu tetap bertahan walaupun tidak dijual, tetap bertahan, tidak ditebang. Akhirnya ada perhatian pemerintah dan sebagainya, secara dijual ke pasar bisa diterima, ini bisa menaikkan harga, kan pengertian seperti itu. Nah, dengan ada perhatian pemerintah juga istilahnya tentang harga itu, akhirnya pengertiannya masyarakat yang dulunya itu ditebangi itu pengertian juga mau menanam lagi secara swadaya lagi, minta benih atau biji dari tangganya difermentasi, sudah kering buat bibit lagi, kan pengertian seperti itu. Akhirnya berkembang. Akhirnya pengertian setelah itu pemerintah melalui dinas-dinas perkebunan ataupun pertanian itu memberikan bantuan tentang bibit, tentang pupuk dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu sampai pengertiannya ini benar-benar masyarakat bisa mengolah, ya pengertiannya baik istilahnya memang secara pemanfaatan ataupun penggunaan itu secara dari hulu ke hilir, kan pengertian seperti itu ya, dari penanaman sampai pasca panen itu bahkan pengertiannya menjadi salah satu produk pengertian itu. Itu ya sekitar dimulai tahun 2010 lah pengertian itu, masyarakat kami secara mandiri mengelola secara kelompok-kelompok. Akhirnya dengan adanya desa wisata itu banyak ataupun ada CSR ataupun pihak pemerintah melalui LIPI, ya. Kalau CSR-nya BI ya, waktu itu BI itu istilahnya ya membantu sektor pelatihan, terus ya pelatihan dari budidaya sampai pengertian pemetikan sampai pengolahan itu didampingi lah pengertian seperti itu. Akhirnya tercipta sekarang ini ada Gria Coklat pengertian kan itu. Tapi dulunya memang ada hanya kelompok kecil-kecil seperti itu. Sampai sekarang juga ada kaitannya dengan Taman Teknologi Pertanian itu, kan pengertian seperti itu, sehingga memang kaitannya dengan tanaman kakao ataupun coklat ini khususnya di Desa Ngelanggeran ini sebagai ya boleh dikatakan memang yang utama kaitannya dengan program yang bisa berhasil di Desa Ngelanggeran itu seperti itu, sehingga dari proses kaitannya dengan adanya pariwisata, dengan kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat termasuk kaitannya dengan dengan kelompok kakao ataupun Gria Coklat ini bisa sinkron, bisa bekerjasama untuk memberikan istilahnya ya menyiapkan oleh-oleh bagi pengunjung yang datang ke desa wisata Ngelanggeran. Itu seperti itu, Mas. Jadi memang benar kaitannya dengan pengolahan coklat ini bisa diterima, berjalan, dan bahkan ya mendapatkan tambahan pendapatan dari keluarga maupun kelompok masyarakat kami. Sebenarnya seperti itu. Kepada Bapak Ibu semua masyarakat secara umum, datanglah ke Desa Ngelanggeran, karena Desa Ngelanggeran memiliki beberapa destinasi wisata yang harapannya adalah menuju kemandirian desa Ngelanggeran. Di antaranya ada beberapa destinasi, yaitu destinasi Gunung Api Purba Desa Ngelanggeran, agrowisata kebun buah, durian dan coklat serta embung, dan ada beberapa destinasi yang lain, yaitu ada destinasi Gedung Kandang, wisata air terjun musiman, dan juga sejarah religius Kampung Pitu.
Dan kami membangun desa Ngelanggeran secara niat yang tulus, ikhlas untuk kesejahteraan masyarakat desa. Mari membangun desa untuk Indonesia.